Setelah itu pikiran negatif biasanya muncul duluan. Muncul duluannya isinya biasanya seperti ini. Waduh, saya tiba-tiba kok lemes, jangan-jangan ini jantung saya bermasalah. Disertai berdebar-debar, oh ini benar-benar jantung ini kayaknya. Ditambah nafas saya sesak. Pada saatnya kita mudah berpikir positif. Tapi kalau sekali dua kali kita gagal terus kita menyerah, ya maka seterusnya pikiran kita akan negatif-negatif terus. Dan itu akan sangat menghambat penyembuhan gangguan asam lambung kita. Jadi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya. Para pejuang asam lambung umumnya sudah pada tahu bahwa dirinya harus berpikir positif, karena berpikir positif adalah salah satu cara agar segera sembuh dari gangguan asam lambung. Saya yakin hampir semua pejuang asam lambung sudah pada tahu tentang itu. Tapi tidak semua pejuang asam lambung tahu gimana caranya berpikir positif. Ada beberapa teman kita yang mungkin masih kesulitan untuk berpikir positif. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang berpikir positif, tentu saja singkat saja berdasarkan pengalaman pribadi dan juga sebatas pengetahuan yang saya ketahui. Berpikir positif. Kini saya langsung ngasih contohnya saja. Misal kita mengalami sensasi keliengan, itu biasanya pikiran negatif kita muncul duluan. Isi pikiran negatif kita biasanya adalah, waduh, tubuh saya kenapa ini kok tiba-tiba keliengan? Waduh, jangan-jangan ini bahaya. Jangan-jangan saya mau pingsan. Waduh, ini kalau nggak segera dibawa ke dokter bisa-bisa bahaya. Waduh, ini bisa-bisa nggak selamat kalau nggak segera ditangani dokter. Dan pikiran negatif-negatif yang lainnya. Dan memang pikiran negatif kita itu nggak bisa terlanjur berpikir negatif, itu nggak bisa diem dan terus merentet mengarang semakin jauh ke arah yang negatif. Dan gimana agar bisa berpikir positif? Ya pada saat kita mengalami keliengan, contoh berpikirnya adalah seperti ini. Kita bisa pada saat mengalami keliengan kita bisa, oh saya keliengan, oh palingan tadi saya salah makan. Oh palingan juga tadi saya lupa makan, saya tadi telat makan. Oh palingan juga saya cemas. Oh palingan ini adalah salah satu sensasi dari gangguan asam lambung. Ya udah nggak masalah, saya akan segera selesaikan gangguan asam lambung saya. Pikiran seperti itu adalah menurut saya sudah lumayan positif daripada yang tadi. Jadi untuk berpikir positif kita arahkan atau kita belokkan pikiran kita ke arah yang berlawanan dengan arah yang kita pikirkan tadi. Jadi kita belokkan ke arah yang berlawanan dengan pikiran yang kita pikirkan tadi. Kita belokkan arah yang berlawanan. Pikiran kita harus kita belokkan seperti itu. Salah satu contoh lagi, dan menurut saya ini adalah sering dilakukan, yaitu adalah ketika kita di tempat keramaian, tiba-tiba kita keringat dingin, tiba-tiba kita lemas, disertai juga tiba-tiba jantung berdebar-debar. Biasanya ditambah lagi nafas nggak nyaman, nafas berat, nafas ngap, nafas pendek, nafas ngos-ngosan. Setelah itu pikiran negatif biasanya muncul duluan. Muncul duluannya isinya biasanya seperti ini. Waduh, saya tiba-tiba kok lemes, jangan-jangan ini jantung saya bermasalah. Disertai berdebar-debar, oh ini benar-benar jantung ini kayaknya. Ditambah lagi nafas sesak, oh jangan-jangan paru-paru saya bermasalah juga. Waduh, ini sangat bahaya, ini harus segera ke dokter, ini saya harus buru-buru ke dokter. Kalau nggak segera ke dokter, bisa-bisa saya nggak ketolong, bisa-bisa saya terlambat ditolong. Saya harus segera pergi ke dokter, dan rentetan pikiran negatif yang lainnya. Karena memang ketika berpikir negatif kita selalu merentet dan ke arahnya itu cenderung semakin negatif, semakin negatif. Dan gimana caranya berpikir positif pada saat di tengah keramaian itu mengalami sensasi seperti itu? Yaitu adalah yang bisa kita pikirkan kurang lebihnya, oh palingan juga saya tadi telat makan, oh palingan tadi saya lupa makan, oh palingan juga ini tadi saya salah makan doang, oh palingan hanya saja saya cemas, oh palingan juga karena saya belum terbiasa dengan situasi kondisi ramai seperti ini. Ya udah nggak masalah, karena memang saya belum terbiasa, saya akan latih diri saya agar terbiasa dengan situasi kondisi seperti ini. Ya udah, oke, nggak masalah, saya terima. Kita bisa berpikirnya seperti itu. Jadi kita belokkan pikiran kita ke arah yang berlawanan dari pikiran kita yang sebelumnya. Salah satu contohnya lagi ini adalah pengalaman pribadi saya.
dan juga mungkin teman-teman pernah mengalaminya barangkali, yaitu adalah ketika saya ada di tepi jalan atau di seberang jalan atau di depan rumah, itu terlihat ada saya dan ada orang lewat, tetangga lewat, itu tidak menyapa saya. Pikiran negatif saya langsung muncul, wah tetangga saya kok nggak menyapa saya, jangan-jangan dia benci sama saya, jangan-jangan dia jijik sama saya, atau jangan-jangan sudah nggak menganggap saya, atau rentetan pikiran negatif yang lainnya. Dan itu juga harus kita ubah. Kita harus berpikir positif pada saat kondisi seperti itu, pada saat situasi seperti itu, pada saat tetangga kita lewat di depan kita nggak menyapa kita, nggak masalah. Pikiran kita seperti ini, tetangga saya lewat di depan saya nggak menyapa saya, oh mungkin dia sedang buru-buru, oh mungkin dia sedang ada urusan yang sangat buru-buru yang mengharuskan dia, sehingga dia tidak ngeh kalau ada saya di dekatnya. Oh mungkin saja dia sedang sedih, ada sesuatu yang dipikirkan sehingga nggak tahu kalau ada saya di dekatnya. Dan kalimat yang semacamnya itu, pokoknya kita bisa memodifikasinya kurang lebih seperti itu. Jadi kita arahkan pikiran kita ke arah yang berlawanan dengan yang kita pikirkan tadi. Tapi yang perlu kita tahu adalah nggak bisa langsung bisa gini, nggak sekali dua kali kita mencoba langsung bisa, nggak sekali dua kali kita mencoba terus akhirnya kita menjadi ahli berpikir positif. Nggak juga seminggu dua minggu kita menjadi ahli berpikir positif, nggak juga. Kita perlu berjuang, harus konsisten, harus terus menerus, harus kita latih terus menerus, kita ulang-ulang. Pada saatnya kita mudah berpikir positif. Tapi kalau sekali dua kali kita gagal terus kita menyerah, ya maka seterusnya pikiran kita akan negatif terus, dan itu akan sangat menghambat penyembuhan gangguan asam lambung kita. Jadi memang kita harus berjuang, memang kita harus konsisten. Sekali dua kali kok gagal nggak masalah, kita mencoba ketiga kalinya, keempat kalinya masih gagal nggak masalah, kita mencoba kelima kalinya, keenam kalinya, sampai ke 20 kalinya, ke 1000 kalinya, nggak ada masalah. Selama kita terus berusaha, terus mencoba, pada akhirnya kita bisa berpikir positif. Saya bicara seperti ini bukan kok saya ahli berpikir positif, enggak juga. Sampai detik ini saya juga masih belajar berpikir positif. Jadi melalui video ini saya mengajak teman-teman untuk berpikir positif, untuk mengarahkan pikiran kita ke arah yang positif. Jadi bukan saya ahli berpikir positif, enggak. Jadi sekali lagi, bagi para pejuang asam lambung yang sekarang ini sudah tahu bahwa harus berpikir positif tapi masih bingung, masih kesulitan untuk berpikir positif, teman-teman bisa mencoba cara yang saya ceritakan ini tadi. Saya kira itu selalu ingat satu hal, selalu bersyukur pada kondisi bagaimanapun kita saat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.